Ogah ganggu rekan setim, Anthony ambil rehat sejenak dari Manchester United. Winger Manchester United, Anthony baru-baru ini mengeluarkan pernyataan resmi terkait situasinya. Ia mengaku telah mengambil masa rehat agar tidak mengganggu timnya. Seperti yang sudah diketahui, Anthony belakangan ini lagi terseret kasus hukum serius. Ia diduga melakukan kekerasan fisik dan penganiayaan kepada mantan kekasihnya. Beberapa saat yang lalu, Manchester United membuat pengumuman. Mereka menyatakan bahwa Anthony rehat sejenak dari skuad utama Setan Merah untuk menyelesaikan kasus ini. Sang winger baru-baru ini mengonfirmasi bahwa keputusan rehat itu memang sengaja ia ambil. Saya telah bersepakat dengan Manchester United untuk rehat sejenak, selama saya mencoba menyelesaikan tuduhan terhadap diri saya, tulis Anthony di akun Instagramnya. Menurut Anthony, ia memang sengaja mengambil rehat terlebih dahulu untuk menyelesaikan kasus hukum ini. Ia tidak mau kasus ini mengganggu rekan-rekan setimnya, sehingga ia memutuskan untuk undur diri sejenak dari skuad Setan Merah. Ini adalah keputusan kami bersama agar rekan-rekan setim saya, dan pihak klub tidak terganggu dengan kontroversi yang tidak perlu, sambung Anthony. Anthony sendiri optimistis bahwa ia mampu menyelesaikan kasus ini dengan baik. Ia yakin bahwa dirinya tidak bersalah, sehingga ia berharap kontroversi ini bisa lekas kelar. Saya ingin membuktikan bahwa saya tidak bersalah atas hal-hal yang dituduhkan kepada saya, lanjut sang winger. Absennya Anthony ini membuat stok winger kanan Manchester United kian menipis. Saat ini Facundo Pellistri jadi satu-satunya winger kanan MU yang tersedia, setelah Jadon Sancho baru-baru ini dikabarkan berseteru dengan Erik ten Hag. Inter Milan siap selamatkan karir Donny van de Beek. Ada spekulasi baru beredar seputar masa depan Donny van de Beek. Inter Milan dilaporkan berminat untuk memboyong sang gelandang dari Manchester United. Van de Beek sebenarnya sudah berada di ambang pintu keluar Old Trafford. Sang gelandang sudah membulatkan tekad untuk cabut, setelah ia dianggap pemain surplus di skuad MU. Namun sejauh ini Van de Beek masih belum kunjung meninggalkan Manchester United. Ia dikabarkan kesulitan mencari klub baru yang mau menampungnya. Dilansir Vicajes, Van de Beek berpotensi melanjutkan karirnya di Italia. Inter Milan dikabarkan siap menyelamatkan karir sang gelandang. Laporan tersebut mengklaim bahwa Inter Milan sebenarnya sudah lama berminat untuk memboyong Van de Beek. Simone Inzaghi menyukai permainan sang gelandang. Ia menilai Van de Beek bisa menghadirkan dinamika baru dalam timnya. Setelah gagal mendapatkan jasa Van de Beek di tahun lalu, Inter Milan dilaporkan akan kembali mencoba merekrutnya. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Inter Milan baru akan mencoba merekrut Van de Beek di musim dingin nanti. Ini disebabkan bursa transfer Italia sudah tutup, sehingga mereka tidak bisa mendaftarkan pemain baru lagi. Itulah mengapa mereka akan mencoba mendatangkan sang gelandang, ketika bursa transfer musim dingin dibuka pada tanggal 1 Januari tahun 2024 mendatang. Inter sendiri berpotensi gagal mendapatkan jasa Van de Beek, jika mereka menunggu hingga akhir tahun nanti. Pasalnya saat ini Galatasaray dan Fenerbahce sedang mencoba untuk menuntaskan transfer sang gelandang di pekan ini. Pertemuan tatap muka Jadon Sancho dan Erik ten Hag. Hubungan Erik ten Hag dan Jadon Sancho akan ditentukan lewat satu pertemuan tatap muka. Jika tidak ada kesepakatan, bukan tidak mungkin sang manajer akan menutup pintunya untuk Sancho. Ketegangan antara Erik ten Hag dan Jadon Sancho terjadi usai laga pekan keempat Premier League, antara Manchester United dan Arsenal. Setan Merah kalah dengan skor 3-1 pada duel di Stadion Emirates tersebut. Erik ten Hag tidak membawa Jadon Sancho pada lawatan itu. Bukan hanya tidak masuk starting, Sancho juga tidak ada dalam daftar pemain cadangan. Ten Hag lantas menjelaskan apa yang terjadi pada Sancho. Berdasarkan penampilan ketika berlatih, kami tidak memilihnya. Begitu bunyi ucapan Erik ten Hag yang memicu ledakan hubungan dengan Sancho. Jadon Sancho meledak dengan komentar Erik ten Hag. Dia membalas di media sosial dengan kata-kata yang pedas. Saya yakin ada alasan lain dalam masalah ini yang tidak akan saya bahas, ucap pemain 23 tahun itu. Jeda internasional memisahkan Erik ten Hag dan Jadon Sancho. Walaupun Jadon Sancho tadi dipanggil ke timnas Inggris, dia tidak harus bertemu dengan Erik ten Hag, karena sesi latihan Manchester United diliburkan.
Namun, kini ada upaya agar Erik ten Hag dan Jadon Sancho duduk bersama. Dikutip dari Metro, bakal ada pertemuan tatap muka antara sang manajer dengan pemain pada hari Senin, tanggal 11 September tahun 2023, waktu setempat. Pertemuan itu diyakini bakal berdampak pada masa depan Jadon Sancho, sebab, usai unggahan di media sosial Sancho, Erik ten Hag dilaporkan sangat marah dan berat untuk memaafkan ex-pemain Dortmund tersebut. Sempat ada upaya dadakan dari pihak Manchester United untuk menjaga kondisi ruang ganti mereka. Setan Merah disebut melakukan pembicaraan dengan Al Ettifaq untuk membahas kemungkinan kepindahan Sancho pada hari terakhir bursa transfer. United disebut siap melepas Sancho dengan status pinjaman. Akan tetapi, tidak ada kesepakatan yang terjadi. Sementara itu, beberapa klub dilaporkan siap memberi sekoci untuk Jadon Sancho. Salah satunya adalah Dortmund. Hanya saja, bursa transfer musim panas sudah tutup. Sancho hanya bisa pergi pada Januari tahun 2024 mendatang. Manchester United tolak lepas sang wonderkid ke Turki. Asa Besiktas untuk mendapatkan jasa Hannibal Mejbri di musim panas ini menemui kegagalan. Manchester United memutuskan untuk menolak tawaran raksasa Turki tersebut. Hannibal merupakan salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki MU. Namun sejauh ini sang gelandang masih sulit untuk bermain dengan reguler di tim utama Setan Merah. Tak ayal ada sejumlah klub yang berminat pada jasanya. Besiktas menjadi salah satu tim yang belakangan berminat untuk memboyong pemain timnas Tunisia tersebut. Manchester Evening News mengklaim bahwa Besiktas sudah mengajukan tawaran untuk merekrut Hannibal, namun tawaran mereka ditolak mentah-mentah oleh MU. Menurut laporan tersebut, Manchester United memutuskan untuk tidak melepas Hannibal ke Besiktas. Erik ten Hag menilai sang gelandang masih dibutuhkan oleh MU, apalagi karena stok gelandang MU musim ini cukup tipis. Jadi ketimbang meminjamkannya ke klub lain, Erik ten Hag berencana untuk mengoptimalkan sang pemain di timnya. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa ten Hag sudah mengalokasikan waktu bermain untuk Hannibal setelah jeda internasional. Alhasil ten Hag akan memberikan kesempatan kepada Mejbri untuk unjuk gigi di beberapa laga agar ia mendapatkan pengalaman bermain di level tertinggi. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Hannibal tidak berencana untuk meninggalkan MU di musim panas ini.